Shalom mahasiswa yang terkasih, pada hari ini kita belajar kembali tentang teologi kitab Markus. Secara sederhana kita belajar teologi kitab Markus dan sebagai lanjutan dari teologi kitab Matius. Ya, kemarin kita sudah banyak membahas tentang kitab Matius dan hari ini kita belajar tentang teologi kitab Markus. Nah, kita tahu bahwa tema Injil Markus yaitu adalah Yesus adalah hamba yang menderita. Dan itu tertulis dalam Markus 10 ayat 45. Karakteristiknya ya salah satunya itu menurut Olah Tulen adalah sebenarnya dalam kitab Injil Markus itu tidak bermaksud menulis tentang Yesus Kristus, tentang riwayat hidupnya atau biografinya. Markus bermaksud untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, atau lebih tepat bahasa aslinya itu Injil Yesus Kristus. Dalam pengertian sini bahasa Injil Yesus Kristus berarti yaitu Injil tentang Yesus Kristus, yaitu menyangkut isi kitab itu. Yang kedua, Injil dari Yesus Kristus, yaitu menyangkut asal mula Injil itu sendiri. Nah, dari sini kita belajar bahwa Injil Markus ini berita tentang Yesus Kristus yang difokuskan, dan dalam Injil Markus ini dalam suatu pemahaman yaitu ciri khasnya itu banyak menggunakan kata egus, yaitu segera, dipakai sebanyak 42 kali, padahal dalam kitab Matius terbanyak 7 kali dan Lukas hanya 1 kali saja. Nah, itu sendiri. Lalu dalam hal kuasa yaitu penekanan pada mukjizat dan kontradiksi kebangkitan Yesus Kristus dengan kemunduran pemerintahan Romawi. Dari banyak hal ini kita langsung kepada teologi yang dibangun dalam kitab Markus, yaitu tentang doktrin Allah. Doktrin Allah di mana Allah sebagai pencipta atau Bapa. Ya, dalam Markus 13 ayat 19 dikatakan bahwa Allah itu sebagai pencipta sejak awal dunia, ya, yang diciptakan Allah. Jadi selain itu Yesus mengutip penciptaan manusia dari tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Saudara bisa lihat di dalam Markus 10 ayat 6 dan bisa membandingkannya dengan Matius 19 ayat 4. Lalu bicara tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah yaitu Dia adalah Allah yang berdaulat dan menciptakan segala sesuatu. Markus 13 ayat 19. Ya, sebagai Allah yang berdaulat dan menciptakan segala sesuatu. Nah, dalam kedaulatan Allah dan dalam kemurahan Allah itu sendiri, Dia adalah Allah yang baik. Allah adalah Allah yang baik, yaitu dalam Markus 10 ayat 18. Dan mengampuni dosa orang yang datang kepadanya dalam pertobatan, Markus 2 ayat 7. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu dikatakan dalam Markus sebagai Allah yang baik. Sedangkan dalam kemuliaan Allah yaitu prioritasnya Allah yang absolut diungkapkan melalui jawaban Yesus kepada orang muda yang kaya. Kita bisa lihat dalam Markus 10 ayat 28 dan saudara bisa bandingkan dalam Matius 19 ayat 27 dan juga Lukas 18 ayat 29 di situ. Lalu di sisi lain yang mana? Yaitu tentang kuasa Allah. Markus 12 ayat 24 sampai 27 dan salah satu lagi yaitu tentang ketritunggalan Allah atau Tritunggal. Allah yang Tritunggal yaitu dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana penggambaran Allah itu dibangun dari teologi kitab Markus itu membangun teologi tentang Allah, gambaran Allah dalam pemahaman dalam narasi Markus itu sendiri. Allah sebagai Allah yang Bapa. Ya. Memang Markus membuat suatu narasi peristiwa yang mencengangkan terjadi ketika Yesus menderita di Taman Getsemani lalu memanggil Bapa. Ya, kata Aba dalam bahasa Aramik untuk Bapa yang cenderung menghasilkan kata yang sama digunakan seperti itu.
Lalu berkaitan dengan eskatologinya, yaitu bahwa hanya Bapa yang tahu hari ketika Yesus akan datang kembali. Nah, hanya Bapa yang tahu ketika Yesus nanti akan datang kembali. Itulah dalam gambaran eskatologinya berkaitan dengan Allah sebagai Bapa dan hubungan relasi dengan Yesus Kristus dalam Markus 13 ayat 32 dan Matius 24 ayat 36. Lalu yang selanjutnya itu tentang Allah sebagai Bapa, itu otoritas Bapa itu sendiri. Ya, bagaimana Bapa mengampuni orang yang berdosa, dan Bapa tidak akan mengampuni orang lain yang tidak mengampuni orang lain. Ya, manusia yang tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni pada waktu hari penghakiman, berkaitan juga dengan hari penghakiman, Markus 11 ayat 25. Nah, itulah tentang Allah, yaitu tentang doktrin Allah yang dibangun dari teologi kitab Markus, seperti itu. Lalu bagaimana dengan kristologi? Ya, nanti kita lihat session yang kedua. Terima kasih.